Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putri dengan NIM 108015201 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Di pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Rasa Syukur dengan Kesejahteraan Psikologis pada Karyawan Generasi Z. Kemudian di sini ada daftar isi, di mana di daftar isi ini terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil uji validitas dan reliabilitas, hasil uji kolerasi, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama ada latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, kesejahteraan psikologis karyawan semakin menjadi perhatian utama dalam dunia kerja. Kesejahteraan psikologis merujuk pada kondisi mental yang sehat, di mana individu memiliki perasaan positif terhadap dirinya sendiri, mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, memiliki tujuan hidup yang jelas, serta mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ray di tahun 2019, dalam lingkungan kerja yang dinamis dan penuh tantangan serta tekanan, kesejahteraan psikologis menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Tanpa kesejahteraan psikologis yang baik, karyawan cenderung menjadi stres, kelelahan emosional, serta ketidakpuasan kerja yang berdampak pada efektivitas organisasi secara keseluruhan. Rasa syukur juga merupakan salah satu faktor psikologis yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan individu, termasuk dalam dunia kerja. Emmons dan MPsychol di tahun 2020 mendefinisikan rasa syukur sebagai kecenderungan individu untuk mengenali dan menghargai beberapa hal baik dalam hidupnya, serta menyadari bahwa sebagian besar dari hal-hal baik tersebut berasal dari luar dirinya, seperti bantuan orang lain, lingkungan, dan atau Tuhan. Dalam konteks psikologi positif, rasa syukur berkaitan erat dengan emosi positif, penguatan hubungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan yang subjektif. Dalam konteks karyawan generasi Z yang beragama Islam, hubungan antara rasa syukur dan kesejahteraan psikologis dapat dipahami melalui perspektif nilai-nilai Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, rasa syukur merupakan bagian penting dari kehidupan spiritual dan dianjurkan dalam Al-Quran melalui ayat-ayat Al-Quran. Seperti dalam salah satu surat, yaitu surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Hal ini menunjukkan bahwa rasa syukur dapat memberikan dampak positif, baik secara spiritual maupun psikologis. Karyawan generasi Z yang memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat cenderung lebih mampu mengelola stres kerja dengan lebih baik, karena mereka melihat pekerjaan sebagai bagian dari ibadah. Kemudian dengan memiliki rasa syukur yang tinggi juga, mereka lebih mudah menerima tantangan di tempat kerja sebagai bagian dari ujian kehidupan dan lebih optimis dalam menghadapi hambatan, menurut Rahman dan Zulkifli di tahun 2022. Selain itu, kebiasaan bersyukur juga dapat meningkatkan hubungan sosial yang lebih harmonis di tempat kerja, serta memperkuat ketahanan mental terhadap tekanan pekerjaan. Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di samping, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui rasa syukur dan positive functioning pada karyawan generasi Z di Jabodetabek. Kemudian ada tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rasa syukur, dan yang kedua ada kesejahteraan psikologis. Kita beralih ke yang berasa bersyukur dulu. Menurut Wood di tahun 2009, mendefinisikan rasa syukur sebagai karakter positif yang membantu seseorang melihat dan menilai kehidupan dengan cara yang lebih optimis. Menurutnya, orang yang memiliki rasa syukur cenderung lebih bahagia, lebih mampu mengatasi stres, dan memiliki hubungan sosial yang lebih, karena
mereka lebih menghargai hal-hal kecil dalam kehidupannya. Dengan demikian juga, rasa syukur dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi seseorang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa rasa syukur adalah emosi positif yang melibatkan pengakuan, penghargaan, dan penggunaan nikmat dengan cara yang lebih baik. Syukur juga tidak hanya bermanfaat bagi individu secara psikologis, tetapi juga memiliki dampak positif dalam hubungan sosial, kesehatan mental, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian untuk tinjauan pustaka kesejahteraan psikologis sendiri itu yaitu kesejahteraan psikologis adalah konsep yang merujuk pada kondisi optimal individu dalam menjalani kehidupan, di mana individu tidak hanya merasa bahagia dan puas, tetapi juga mampu mengelola emosi serta menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Kesejahteraan psikologis mencakup lebih dari sekadar ketidakgangguan mental saja. Dia juga melibatkan aspek-aspek positif dari pengalaman hidup yang berkontribusi pada kualitas hidup secara keseluruhan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Salah satu faktornya itu adalah kunci dukungan sosial. Individu yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung lebih mampu mengatasi stres dan tantangan hidup dibandingkan mereka yang kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Menurut Arisanti dan Hakim di tahun 2022. Kemudian di sini ada metode penelitian. Di metode penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada desain penelitian, kemudian ada instrumen penelitian, kemudian ada partisipan dan sampel, dan yang terakhir ada teknik analisa data. Untuk desain penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional untuk mengetahui rasa syukur dan positive function pada karyawan generasi Z di Jabodetabek. Untuk partisipan dan sampelnya sendiri, untuk partisipannya itu terdapat 75 partisipan di rentang usia 18 sampai 28 tahun. Dan untuk sampelnya sendiri yaitu sampel diambil menggunakan teknik sampling persuasif, di mana partisipan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu karyawan generasi Z yang bekerja di wilayah Jabodetabek. Untuk instrumen penelitian terbagi menjadi 2, yaitu ada skala bersyukur versi Indonesia di tahun 2015, di mana skala bersyukur versi Indonesia ini terdapat 30 item yang di antaranya 18 item itu unfavorable. Sedangkan positive function at work scale atau yang disebut di PFW itu dia diterbitkan di tahun 2017 dengan jumlah item 29 dan semuanya sudah valid dan sudah favorable. Untuk teknik analisa data sendiri yaitu analisa data dengan Spearman Rho Correlation Test dan menggunakan aplikasi JASP. Nah, di sini ada hasil uji validitas dan reliabilitas. Dari dua alat ukur tersebut kita bagi menjadi ada yang rasa syukur dan positive function network scale atau yang disebut dengan PFP. Untuk rasa syukur sendiri terdapat uji validitas yaitu ada 2 item yang tidak valid, yaitu terdapat di item nomor 5 dan item 23 dengan reliabilitas sebesar 0,945. Kemudian untuk positive function at work scale atau yang disebut dengan PFW memiliki 29 item yang valid serta bernilai reliabilitas sebesar 0,943. Ya, di sini ada hasil uji kolerasi Spearman, di mana hasil uji kolerasi ini terjadi karena adanya data yang tidak normal antara kedua variabel tersebut. Kemudian untuk nilai X dan Y itu, X itu berarti rasa syukur dan Y berarti kesejahteraan psikologis. Dengan hasil uji kolerasi Spearman ini mendapatkan nilai sebesar Spearman Rho-nya 0,460, sedangkan p-value-nya
0,001. Kemudian di sini ada kesimpulan, berdasarkan analisis hasil dari penelitian terkait hubungan rasa syukur dengan kesejahteraan psikologis pada karyawan generasi Z, diperoleh koefisien kolerasi sebesar 0,460 dengan nilai signifikansi p-value sebesar kurang dari 0,01. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kolerasi positif yang signifikan antara kedua variabel, yang artinya peningkatan pada variabel X cenderung diikuti oleh peningkatan pada variabel Y dan termasuk dalam kolerasi positif sedang. Untuk saran-sarannya yaitu penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel lain seperti dukungan sosial, beban kerja, atau mindfulness. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.